Film ini diawali dengan mantan pembunuh bayaran ahli gelut yang sedang menjalani proses taubat dengan cara berbuat baik dengan menolong orang-orang dan mengunjungi gereja setiap harinya untuk berdoa. Nama pria ini adalah Deden Bayawak. Tapi suatu waktu dia melihat seorang pria yang terlihat sedang menyembunyikan sesuatu di bawah salah satu pot bunga di dekat gereja. Karena kepo, lantas dia pun mengikuti pria tersebut sampai pria itu didatangi oleh sekelompok preman yang sedang mencari tas berisikan uang. Mereka menanyakan hal tersebut kepada pria itu, namun pria itu mengaku tidak tahu menahu tentang tas tersebut. Sehingga hal itu membuat mereka marah dan menghajarnya, kemudian ngalalapkan hulu pria itu ke dalam air hingga hampir almarhum. Lalu mereka pun meninggalkannya dengan wajah yang watados. Deden Bayawak kemudian menolongnya dan diketahuilah nama pria malang itu adalah Agus. Dia meminta Deden untuk membawanya ke rumah temannya yang bernama Antonia. Sesampainya di depan rumah, Antonia mempersilahkan mereka untuk masuk, namun ketika melihat kondisi Agus, Antonia segera menyuruh anaknya untuk pergi ke rumah sang bibi. Hal itu dilakukannya untuk melindungi anaknya jika suatu waktu ada seseorang yang mencari keberadaan Agus di rumahnya. Setelah itu, Deden pun pulang ke rumahnya tanpa sempat bertanya pada si Agus tentang kejadian yang dilihatnya di gereja. Sesampainya di rumah, Deden melakukan ritual dengan memutar lubang peluru senjatanya seperti Roret Lucia. Dia mengisi satu lubang dengan peluru sementara 5 lainnya dibiarkan kosong. Dia kemudian menembakkan pistol sekali ke kepalanya. Jika ia masih diberikan kesempatan untuk hidup, berarti ia masih diberikan kesempatan untuk bertobat dengan memberantas kejahatan yang ada di sekitarnya. Namun jika dia meninggal, maka dia akan dikuburkan. Suatu sore, Deden mendatangi 4 orang yang telah memukuli Agus tempo hari. Tetapi mudah bagi sang Deden untuk menghabisi mereka. Setelah baku hantam, Deden berniat pergi ke rumah Antonia untuk meminta segelas air minum. Tapi saat itu dia melihat banyak orang lalu lalang dengan senjata. Sesampainya di rumah Antonia, Agus kemudian memohon kepada Deden untuk melindunginya dari para mafia. Disinilah diketahui akar dari masalahnya. Rupanya tas berisikan uang yang disembunyikan si Agus beberapa hari lalu itu ternyata milik seorang bos bandar narkoba yang sangat disegani. Deden bersedia membantunya asalkan uang itu dikembalikan kepada pemilik aslinya. Pertama-tama, Deden mengamankan mereka dan membawanya ke sebuah gua di pantai yang sepi. Setelah itu, Deden mendatangi geng pengedar narkoba dan mengatakan jika dia akan memberitahu pada mereka mengenai lokasi tas yang mereka cari asalkan setelahnya mereka pergi dari kota ini. Di bawah todongan senjata, Deden pun mengatakan jika tas tersebut disembunyikan di sebuah gereja. Ketua pengedar bernama Piedra tidak langsung mempercayai orang asing yang tiba-tiba saja bisa tahu apa yang mereka cari. Jadi untuk memastikannya, Piedra langsung menuju ke gereja bersama anak buahnya. Tapi tas tersebut rupanya sudah tidak ada di gereja. Merasa telah dibodohi, Piedra pun mengamuk dan nitah anak buahnya untuk segera membunuh si Deden. Tapi sebelum hal itu terjadi, Deden melakukan perlawanan dan hanya dengan tangan kosong dia pun berhasil menghabisi semua komplotan mafia bersenjata itu. Tak lama setelah Deden pergi, Piedra kemudian tiba dan sangat terkejut ketika melihat semua antek-anteknya almarhum dengan tragis. Dia segera mendatangi bosnya bernama Steve untuk melaporkan kejadian tersebut. Ternyata Steve adalah pemilik tas itu.
Di sisi lain, Deden pergi ke gua untuk menemui si Agus dan Antonia yang ternyata sedang sibuk menghitung uang. Meski awalnya kaget dengan pemandangan di hadapannya, Deden segera menyadari bahwa tas yang dicari oleh Piedra telah diambil kembali oleh si Agus agar Antonia bisa merawat anaknya yang ternyata sedang sakit meskipun terlihat sedang sehat. Deden kemudian mencoba merebut tas itu, namun Antonia mencoba menghentikannya, memohon Deden untuk membiarkannya memiliki uang itu. Tapi Deden mengabaikannya dan masih berniat mengembalikan uang itu kepada Piedra. Tetapi di tengah perjalanan, tiba-tiba dia teringat masa lalunya bersama istri dan anak-anaknya. Dia kemudian menghentikan mobilnya di pinggir jalan untuk sejenak berpikir. Pada akhirnya, dia kembali ke gua dan mengembalikan uang itu kepada Antonia dan si Agus. Masih di dalam gua, ia kembali melakukan ritual uniknya dengan bermain roret Rusia. Beruntung tembakan yang meletus itu kosong sehingga dia masih selamat. Beberapa waktu kemudian, Deden mulai mengawal aktivitas ilegal geng pengedar narkoboy. Ia mengamati seluk-beluk kegiatan organisasi tersebut hingga pada suatu hari ia membuntuti sebuah mobil yang membawanya ke sebuah pabrik obat. Dari kejauhan, ia terus memata-matai aktivitas yang berlangsung di sana. Setelah mobil yang sebelumnya dia ikuti meninggalkan pabrik, dia pun masuk ke mobilnya dan mengikutinya. Tanpa diduga, ternyata Deden telah jatuh ke dalam jebakan mereka dan pengintaiannya ditemukan. Saat melintas jalan menuju gudang, mobil Deden ditembaki dan di sini dia berkelahi dengan anggota gangster narkoboy. Lawannya pun cukup tangguh sehingga Deden kesulitan melawannya. Namun, ia akhirnya mampu menggulingkan lawannya yang tewas setelah terkena tendangan maut si Deden. Malam itu, dia kembali ke gua untuk beristirahat. Di sana, Antonia datang dan mengundangnya untuk berbicara. Saat Antonia menyentuh punggungnya, ia pun langsung teringat kenangan masa lalu bersama sang istri. Di masa lalu, Deden diculik bersama istrinya yang sedang hamil. Saat itu, istri Deden disiksa dan diteriaki kesakitannya oleh seorang pria bernama Alakran yang memiliki julukan Scorpio. Pria itu mencongkel isi perut istrinya yang sedang hamil di depan mata kepalanya sendiri. Alakran memberikan Deden pilihan untuk mengakhiri hidup istrinya atau melihatnya disiksa sampai almarhum. Deden tidak bisa berbuat apa-apa karena saat itu juga ia dalam keadaan terikat. Di bawah ancaman pistol, dia pun diberikan pistol yang diarahkan ke tubuh istrinya. Dalam keadaan darurat dan dia pun tidak bisa melihat istrinya tersiksa lagi, lantas dia pun terpaksa menembaknya sampai is dead. Kembali ke masa sekarang, Deden terlihat mengendarai mobilnya untuk kembali ke markas pengedar narkoboy. Saat berada di gua persembunyian, Agus mencoba mengambil perahunya yang ditambatkan di tepi pelabuhan dengan cara menyelam ke tepian. Dia bermaksud menggunakan perahu itu untuk melarikan diri dari kota. Sayangnya, ketika dia berhasil naik ke perahunya, dia ditangkap oleh anak buah Alakran. Dia kemudian kembali menyelam untuk kembali ke gua. Namun sayangnya, ternyata Alakran sudah menunggunya di dekat goa. Pada saat yang sama, Deden berjalan dengan pistol untuk menyerang sebuah pabrik obat. Dia menembak penjaga yang berdiri di gerbang dan dengan berani memasuki pabrik. Baku tembak pun terjadi dengan sengit.
Kemudian Deden menuju lantai atas di mana kantor bos mafia itu berada. Ruangan tampak berantakan dan di lantai berserakan peluru. Dia mendekati kursi tempat bos mafia itu duduk. Dia curiga karena bosnya duduk dengan kaku dan tidak bergerak. Namun sebelum dia memeriksa bos mafia itu, Alakran tiba-tiba memukulnya dengan sangat keras dari belakang. Deden yang kehilangan kesadaran kemudian dibawa pergi. Saat pingsan, Deden teringat akan masa lalunya di mana ia melihat bayangan Alakran yang merupakan musuh terbesarnya saat itu. Di masa lalu, ternyata Deden ini memiliki pekerjaan terlarang dan dia adalah seorang pembunuh. Ternyata saat itu dia disewa untuk membunuh Alakran di rumahnya. Namun karena Alakran sulit dikalahkan, Deden melakukan kesalahan. Selama perkelahian, tiba-tiba putra Alakran keluar dari kamarnya sambil berlari, tepat saat Deden menembakkan senjatanya. Peluru yang ditembakkannya mengenai putra Alakran. Melihat putra satu-satunya yang sangat ia cintai meninggal di depan matanya, Alakran pun menjadi murka. Dia menyimpan dendam terhadap Deden. Ketika Deden terbangun, dia pun mendapati dirinya berada di depan gereja di tepi pantai bersama Agus dan Antonia. Alakran menodongkan pistol ke Agus dan menyuruhnya menembak kepalanya sendiri. Antonia berteriak ketakutan, sehingga Alakran menembak salah satu kakinya. Dale, cabrón. Juega o lo mato. Sementara itu, Deden yang melihat kekacauan yang terjadi di depan pembenguknya membuat dirinya teringat pada sang istri. Antonia juga terus melakukan perlawanan sehingga hal itu membuat Deden mempunyai ruang untuk menendang senjata si Alakran. Deden dan Alakran kemudian bertarung dengan sengit karena keduanya juga sangat ahli dalam baku hantam. Tetapi pada akhirnya Deden dapat mengalahkan si Alakran sampai babak belur, tapi dia sengaja tidak menghabisinya. Hal itu dikarenakan agar si Alakran ini tidak masuk neraka dan ia membiarkan si Alakran untuk bertobat agar bisa mengunjungi anaknya di surga. Deden juga membiarkan Alakran sadar diri dan segera bertobat, juga membantu orang-orang yang membutuhkan sekaligus memerangi kejahatan di sekitar. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Jika kalian punya pertanyaan atau kalian punya rekomendasi film apa selanjutnya, jangan lupa tulis di kolom komentar. Terima kasih, see you next time and bye-bye.